Gerakan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Ibu mau bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Ada semua. Selain si Cindy ya? Ya bagus. Oke, si Agus sama si Cindy. Alasannya apa nak? Alfa. Si Agus alfa, si Cindy memang kamu ya? Oke. Selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama, tanggung jawab. Oke. Ada lagi? Siapa? Tidak membuat. Oke, tidak membuat keributan ya. Apa lagi? Oke, aktif dalam berdiskusi. Ada lagi? Tidak mengejek teman. Oke, ada lagi? Kalau mau kamar mandi harus pergi permisi. Oke, itulah kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan selama pembelajaran. Oke, tentang sejarah, indikator pelajaran yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kita akan membuat pengertian praaksara. Yang kedua, pengertian dari periodisasi masa praaksara dan jenis-jenis manusia purba. Tujuan pembelajarannya, melalui diskusi nanti kalian bisa membedakan jenis manusia purba di Indonesia. Sekarang ibu tanya dulu, apa pengertian praaksara? Siapa yang tahu? Ibu tangan. Praaksara. Praaksara. Siapa yang tahu? Ibu tangan. Manusia sebelum mengenal tulisan. Kalau ibu tanya, apa pengertian dari nomaden? Nomaden. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, berpindah-pindah ke tempat. Itulah kehidupan pada masa praaksara. Oke, lihat di sini. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita kayak refleksi. Artinya supaya kembali lagi ke kita, semangat kita belajar. Coba semua tulis tangannya di
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, Pagi sudah berdasarkan kelompoknya. Kamu kelompok Kegiatan Kampus, kamu kelompok Manusia Sapiens, kamu kelompok Megatrobus. Ya? Oke, berdasarkan kelompoknya itu ibu akan bagi tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing ini yang akan kalian kerjakan. Tapi di situ nanti dikerjakan. Ini yang akan kalian kerjakan. Kemudian satu lagi. Tugasnya nanti seperti ini. Ini kelompok misalnya kelompok Kegiatan Kampus. Di sini ada ciri-ciri manusia purba, hebat, ciri-ciri, bis. Ya, tahun ditemukan seperti kota sendinya. Tahun ditemukan tahun berapa? Daerah ditemukan, tokoh penemunya. Oke? Oke, sebelum kita mulai, kita kasih training dulu. Hari kanan, satu hari kiri, tiga menjadi dua, jadilah jumlah terkuat. Hari kanan, dua jari kiri, tiga menjadi empat, jadilah kami tercepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga menjadi enam, jadilah menara ini. Hari kanan, tiga jari kiri, tiga menjadi delapan, jadilah kelinci empat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, tiga menjadi 10, jadilah pengarang oleh. Oke? Karena buat seperti ini. Di sini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Oke? Penggerak Kemudian buat hasil depan. potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak,
Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Tinggi badannya rata-rata berapa? Hampir 2 meter. Kalau kita perhatikan di masa kita sekarang ini, kenapa manusia itu bisa kecil-kecil? Manusia itu kecil. Kita membutuhkan kuat dan proses makanya rata-rata manusia zaman sekarang itu sangat kecil kalau dibandingkan manusia purba. Jadi kesimpulannya bahwasannya manusia purba pada zaman dahulu itu kehidupannya memang sangat tradisional. Gak ada sumber makanan yang mereka makan itu secara instan. Tapi tempelkan di emojinya buat namanya, tampilkan di emojinya apa yang kau rasakan pada pembelajaran hari ini. Emojinya ada di depan. Oke, buat namamu, ya. Merasakan itu bagaimana? Tempelkan pas di posisi emojinya ya. Enggak usah. Nama saya ini. Perasaan saya apa? Tempelkan di emojinya tuh ke depan, tampil apakan. Oke, mulai dari apa? Ya, dari apa? Dari Mario, buat sini. Dua, tiga. Ada, Mbak. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan itu terima kasih untuk kalian ya. Oke, letakkanlah envelope kalian bapaknya. Selamat siang ya. Proses pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional yang telah saya laksanakan di kelas 73 dengan materi ciri-ciri manusia purba membawa saya pada tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini saya akan memulai dari proses pembuatan RPP, di mana di sini menggali kemampuan saya dalam merancang RPP berdiferensiasi sosial emosional. Pada awalnya saya merasa bingung dalam merancang RPP, di mana di sini RPP berdiferensiasi
harus lebih mengutamakan kebutuhan siswa. Saya akan tetap mencari referensi dari rekan sejawat maupun dari pendamping praktik saya atau dari fasilitator atau dari modul yang telah saya pelajari selama ini. RPP yang telah berhasil saya buat dengan RPP berdiferensiasi yang menyisipkan sosial emosional di dalamnya telah membantu saya dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dalam aksi nyata, refleksi yang bisa terlihat, semangat murid saya dalam mengikuti pembelajaran. Dapat dilihat dimulai dari proses penyampaian materi, proses diskusi, proses ice breaking, maupun proses dalam mencari kesimpulan. Hal ini dapat dibandingkan dengan pembelajaran yang terdahulu yang pernah saya rancang, yang pernah saya terapkan di kelas. Yang awalnya proses pembelajaran yang saya terapkan masih dengan metode ceramah. Saya masih lebih mengutamakan bagaimana materi itu selesai tanpa melihat kebutuhan maupun minat belajar anak-anak. Proses pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional akan membiasakan peserta didik dalam menyampaikan ide maupun gagasannya di depan teman-temannya. Hal ini lebih meningkatkan daya bernalar kritis anak-anak dalam mengutarakan pendapatnya. Mereka akan berusaha mencari tahu jawaban dari permasalahan yang ada pada materi yang telah disampaikan. Di sini saya hanya sebagai pemandu dan pemberi umpan balik dalam merefleksi hasil diskusi mereka, serta dalam proses pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional yang telah saya terapkan di kelas, terjalin komunikasi yang baik antara sesama mereka, sesama siswa, serta siswa dengan guru. Namun, saya masih melihat pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya maksimal. Ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran. Dari situ, saya akan berusaha merancang pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan murid dan lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Dari sini, saya menyadari Tuhan anak dalam pembelajaran sangat penting, dan saya akan berusaha membuat sebuah pembelajaran yang lebih mengutamakan kebutuhan murid dan terus berusaha mengasah kompetensi saya dalam merancang pembelajaran dengan menerapkan modul-modul yang telah saya pelajari. Saya harap pembelajaran saya berikutnya bisa lebih mengutamakan siswa dan lebih berpihak kepada siswa. Demikianlah refleksi saya untuk aksi nyata modul 2.2A10 pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Terima kasih, semangat, mari bergerak untuk bergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak.